Strategi cara berhenti mencintai suami orang. Hai guys, kembali bersama saya Novi Mardiana, masih di Garuda Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam hubungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat dan keep strong. Hari ini seperti biasa akan saya memberikan sebuah inspirasi cinta. Inspirasi cinta hari ini saya akan beri judul yaitu 10 strategi untuk berhenti mencintai orang. Oke, langsung aja kita kupas satu persatu. Saat cinta memudar atau beracun bisa menyebabkan banyak kerepotan. Jika Anda berada dalam situasi yang sama dengan sedang mencari cara untuk berhenti mencintai suami orang, maka Anda akan menemukan ulasan yang tepat. Proses melepaskan diri dari seseorang yang pernah memiliki ikatan mendalam dengan Anda tidaklah mudah. Namun, dengan beberapa tips dan trik, Anda dapat terus maju atau move on dan menjalani hidup bahagia. Ada banyak alasan mengapa orang ingin berhenti mencintai suami orang. Sebut saja karena tidak jatuh cinta lagi, cinta bertepuk sebelah tangan, atau berada dalam hubungan beracun atau toksik. Dengan sederet kenangan bersama pasangan, move on dari suatu hubungan bisa terasa sangat melelahkan pada awalnya. Tapi jangan khawatir, karena begitu Anda menciptakan tempat yang bahagia untuk diri Anda sendiri di hati Anda akan dapat memahami cara menyembuhkan patah hati. Berikut ini adalah strategi atau cara bagaimana berhenti mencintai suami orang, ya. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama adalah terima kebenaran, ya. Hubungan yang gagal sulit diterima, tetapi jujur pada diri sendiri adalah salah satu kunci untuk berhenti mencintai suami orang dan terus maju. Tidak ada tombol off di hati yang bisa membantu mematikan emosi kita. Cinta adalah emosi yang bernuansa, oleh karena itu tidak apa-apa bagi Anda untuk meluangkan waktu sebanyak yang diperlukan untuk memahaminya. Menerima kenyataan bahwa Anda harus pindah dari seseorang yang pernah memiliki hubungan mendalam dengan Anda bisa menyakitkan, tetapi juga bisa sangat bebas. Setelah Anda jujur dengan perasaan Anda akan bisa mendapatkan beberapa perspektif tentang hubungan Anda. Dengan perspektif baru, mungkin perasaan cinta Anda untuk alasan tertentu mungkin mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Pas yang pertama yaitu terima kebenaran. Ya, terima kebenaran bahwa hubungan itu sulit diterima. Ya, sangat sulit sekali hubungan itu diterima karena mencintai suami orang itu tidak dibenarkan, ya guys, ya. Tetapi jujur pada diri sendiri adalah salah satu kunci untuk berhenti mencintai suami orang dan supaya terus maju, ya. Tidak ada tombol off atau berhenti, ya, di hati yang bisa membantu mematikan emosi kita, ya. Kita nggak bisa mengontrol, ya, harus ada tombol off atau enggak, nggak bisa, ya, seperti itu, ya. Cinta itu adalah emosi yang bernuansa, oleh karena itu tidak apa-apa bagi Anda untuk meluangkan waktu sebanyak yang diperlukan untuk memahaminya, ya. Setelah Anda jujur dengan perasaan Anda akan bisa mendapatkan beberapa perspektif tentang hubungan Anda. Dengan perspektif baru, ya, perasaan cinta Anda untuk alasan tertentu mungkin mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi realitanya seperti itu, ya guys, ya. Oke, sekarang kita langsung aja yang kedua. Yang kedua adalah cinta diri. Mencintai diri sendiri adalah atau self love, ya, adalah bagian penting dari hidup kita. Sebab membuat kita memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, kepositifan, dan kasih sayang. Seringkali ketika kita sedang jatuh cinta, kita membuat keputusan dengan mengingat prioritas orang lain. Perawatan diri terkadang hilang saat jatuh cinta. Tapi itu adalah suatu yang harus Anda kerjakan jika Anda ingin pindah dari seseorang. Jika Anda mencari cara berhenti mencintai suami orang, yang pertama dan terpenting mencintai diri sendiri, baru mencintai selain suami orang, ya. Ada banyak cara untuk melatih self love seperti berikut ini.
Yang pertama adalah terlibat dalam aktivitas yang Anda sukai. Kemudian latih rasa syukur. Kemudian kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Kemudian merenung. Dan temukan kebahagiaan atau temukan tempat kebahagiaan kamu di mana, ya. Maafkan dirimu, nikmati saat ini apa yang sedang bisa kamu nikmati. Bicaralah dengan teman, ya, mengenai apa saja, ya. Bebaskan dirimu dari hal yang negatif. Ketika Anda mulai memiliki me time, segala sesuatu dalam hidup Anda akan kembali ke tempatnya dan Anda akan dapat meremajakan diri sendiri. Oke, kita ke yang kedua, yaitu cinta diri atau yang disebut juga bahasa kerennya self love, mencintai diri sendiri, ya. Mencintai diri sendiri itu penting, ya, karena itu adalah bagian penting dari hidup kita, ya. Sebab membuat kita memperlakukan diri sendiri itu dengan kebaikan, kepositifan, dan kasih sayang. Seringkali kita kalau jatuh cinta itu kita kadang lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Kadang kalau kita udah mencintai orang lain, ya, kita akan lupa terhadap diri kita. Kita akan total mencintai orang itu, padahal itu tidak bagus, ya. Kita harus imbang atau balance, ya, seenggaknya mencintai orang juga mencintai diri sendiri, ya. Kemudian perawatan diri terkadang hilang saat jatuh cinta, ya, seperti itulah, ya. Mungkin yang udah pernah merasakan jatuh cinta pasti seperti itu, hilang rasa untuk mencintai diri sendiri dan total mencintai orang lain, ya. Nah, ada banyak cara untuk melatih self love, ya, seperti yang udah sebutkan tadi, ya. Kalian harus melakukan banyak aktivitas di luar, terutama aktivitas yang positif, ya. Dan kemudian berlatih bersyukur dengan apa yang Anda miliki sekarang ini. Dan Anda, ya, harus mendekatkan diri dengan orang-orang yang mendukung Anda atau orang-orang yang baik dan orang-orang yang positif, ya, tentunya seperti itu, ya. Dan kemudian rajinlah merenungi atau introspeksi diri lah, seperti itu, ya. Dan kemudian temukan tempat di mana kamu bisa menemukan sebuah kebahagiaan, ya. Yang penting jangan kebahagiaan semu, ya, seperti itu. Kemudian maafkanlah dirimu, ya. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, karena memaafkan diri sendiri itu akan membuat kita jauh lebih baik dan menimbulkan sebuah energi, ya, percaya atau tidak, ya. Dan kemudian nikmati apa yang sedang kamu miliki saat ini. Dan bicaralah dengan teman tentang apa saja, ya, selama itu tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kemudian bebaskan dirimu dari hal yang negatif, ya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang negatif, lakukan sesuatu yang positif saja, ya. Dan kemudian ketika kamu mulai memiliki me time untuk waktu dirimu sendiri, ya, segala sesuatu dalam hidup itu akan kembali ke tempatnya. Jadi akan normal kembali nol, ya. Dan kamu akan dapat meremajakan diri sendiri dengan melakukan itu, ya. Bisa dicoba, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah jangan malu mencari bantuan. Patah hati tidak mudah untuk dihadapi. Jadi jika Anda mencari cara untuk berhenti mencintai suami orang yang tidak mencintai Anda, ya, ataupun sebaliknya, ya, mencari bantuan dari seorang profesional termasuk di dalamnya. Jika Anda bingung merasa tentang emosi Anda atau berada di tempat yang gelap, yang terbaik adalah mendapatkan bantuan terapis dan mencari strategi yang sehat untuk mengatasi emosi Anda. Oke, kita kupas yang ketiga. Jangan mau mencari bantuan. Jika Anda mengalami masalah, ya, dan masalah itu mungkin tidak bisa dipecahkan atau mungkin masalah ini terlalu rumit untuk dihadapi, ya. Jadi Anda harus mencari bantuan, ya, melalui teman atau melalui yang ahli atau mungkin dan sebagainya, ya. Carilah orang yang bisa mencari jalan keluar dari sebuah masalah ini atau mengatasi masalah ini, ya. Jangan segan-segan untuk minta bantuan ke orang lain, karena karena manusia tuh sebagai makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Faktanya seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah tetap dekat dengan sahabat dan keluarga. Sahabat dan anggota keluarga adalah rumah yang memberikan kekuatan dan bimbingan untuk mengatasi emosi kita. Jika Anda mencoba melupakan seseorang, kehilangan dengan keluarga dan sahabat, jangan sungkan meminta dukungan. Jika memungkinkan, lakukan perjalanan bersama mereka dan habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang yang mendukung untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke, kita quotes yang keempat. Tetap dekat dengan sahabat dan keluarga. Bagaimanapun sahabat dan keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Jadi
kita apa namanya, kalau ada apa-apa ya kita harus intinya selalu ada bersama mereka ya, karena itu adalah orang yang paling dekat dengan kita ya. Dan jika memungkinkan lakukanlah perjalanan bersama mereka ya, kemanapun mereka pergi, healing atau dan sebagainya seperti itu ya, atau jalan-jalan ya bersama mereka, jangan bersama orang lain, karena keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita ya. Oke, kemudian yang kelima adalah biarkan waktu menyembuhkan segalanya. Pepatah terkenal waktu menyembuhkan segalanya sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Sesulit apapun situasinya, kita harus bersabar dan membiarkan waktu berjalan dengan sendirinya dan menyembuhkan segalanya, termasuk melupakan seseorang. Salah satu cara untuk berhenti mencintai suami orang adalah dengan memberi diri Anda waktu dan biarkan diri Anda menuju jalan petualangan baru yang penuh dengan kegembiraan. Kita bahas yang kelima, biarkan waktu menyembuhkan segalanya ya. Mungkin ada pepatah sering bilang biarkan waktu yang menyembuhkan segalanya. Ini memang sangat lama ya, tapi kalau misalkan dilewati bisa jadi ini bisa menyembuhkan ya. Dan sesulit apapun situasinya ya, kita harus bersabar dan memberikan atau membiarkan waktu berjalan dengan sendirinya, memberikan kesempatan waktu untuk berjalan sendirinya dan menyembuhkan segalanya, termasuk melupakan suami orang ataupun orang lain ya. Dan salah satu cara untuk berhenti mencintai suami orang adalah dengan memberi diri Anda waktu dan biarlah diri Anda menuju jalan petualangan baru yang penuh dengan kegembiraan. Oke, sekarang yang keenam adalah introspeksi. Introspeksi adalah kunci untuk mengidentifikasi kebutuhan hubungan dan pemecah kesepakatan. Ini akan membantu Anda bersama orang yang tepat dan membangun hubungan yang sehat seumur hidup dengan mereka. Apa yang kamu cari dari pasangan hidup? Berapa banyak ruang yang Anda perlukan dalam suatu hubungan? Apa gaya komunikasi Anda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda mengetahui apakah seseorang memenuhi kebutuhan Anda atau tidak, dan akan mencegah patah hati. Introspeksi juga dapat membuat Anda mengenal emosi. Akan lebih mudah bagi Anda untuk menerima dan melanjutkan. Kita kupas yang keenam adalah introspeksi. Introspeksi adalah berkaca atau apa ya bahasa ya, lainnya tuh kita harus apa ya, tahu sebenarnya kita seperti apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan ya, kita sebenarnya mau yang kayak gimana, dan kita tuh sebenarnya tuh pengen kayak apa seperti itu ya. Nah itu adalah introspeksi ya. Dan kemudian disebutkan ya, introspeksi itu kunci mengidentifikasi kebutuhan hubungan dan pemecah kesepakatan. Ini akan membantu kamu bersama orang yang tepat ya. Jadi ini akan menuju kamu ke arah untuk mendapatkan orang yang tepat ya, seperti itu ya, seumur hidup dengan mereka ya, intinya kayak gitu. Dan introspeksi ini juga, ini saya ambil singkatnya aja, introspeksi ini juga dapat membuat Anda mengenali emosi, akan lebih mudah bagi Anda untuk menerima dan melanjutkan. Nah jadi di poinnya begitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah kelola pikiran negatif. Wajar jika hati dipenuhi pikiran negatif saat mencoba move on dari suami orang. Tenang, bersantai. Jika Anda dihantui oleh pertanyaan seperti mengapa ini terjadi pada saya? Saya memberikan segalanya dalam hubungan ini, namun mengapa orang itu tidak membalas cinta saya? Sebagai gantinya, tanamkan pikiran tidak ada apa-apa atau tidak apa-apa. Ya, jika itu terjadi pada saya, semuanya baik-baik saja, berakhir dengan baik, dan saya berada di tempat yang lebih baik sekarang, dan saya cukup untuk diri saya sendiri dan akan menguras cinta diri untuk menjaga bahagia. Afirmasi positif dapat membantu Anda melupakan seseorang yang mungkin tidak tepat bagi Anda. Oke, kita ke yang ketujuh ya, kita cepat aja. Kelola pikiran negatif ya. Jadi wajar kalau hati itu pasti akan dipenuhi oleh pikiran negatif ya, dan saat mencoba move on dari seseorang atau melupakan seseorang ya. Tenang, bersantai ya. Jika dihantui pertanyaan mengapa ini harus terjadi ya, ini harus melakukan sebuah afirmasi ya. Tanamkan pikiran tidak apa-apa ya jika itu terjadi pada Anda ya, dan semuanya baik-baik saja, berakhir dengan baik-baik saja ya. Afirmasi positif dapat banyak membantu Anda melupakan seseorang yang mungkin tidak tepat bagi Anda. Oke, kemudian yang ke-8 ya, cari gangguan.
Akui sisi untuk mengalihkan perhatian Anda dengan melakukan perjalanan bersama teman-teman, menonton film, pergi ke taman hiburan, menonton video game, atau mendengarkan musik untuk memberi diri Anda beberapa kenyamanan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang produktif. Cukup lakukan aktivitas yang membuat Anda merasa gembira dan tenang. Yang ke-8, cari gangguan. Di sini cari gangguan bukan maksudnya kita mengganggu orang atau kita mau diganggu gitu, enggak ya. Tapi kita harus mengalihkan perhatian dengan melakukan perjalanan ya, mungkin ke suatu tempat healing ya. Kemudian kita bersama teman-teman itu nonton film kesukaan kita, atau dengerin musik kesukaan kita, atau mungkin main game dan sebagainya ya. Dan intinya kita pergilah, menyenangkan diri lah, hangout, atau mungkin kita happy lah seperti itu ya. Nah, tidak perlu melakukan sesuatu yang produktif ya, cukup lakukan aktivitas yang membuat Anda merasa gembira dan tenang gitu aja ya. Oke, kemudian sekarang yang ke-9 adalah nikmati momen saat ini. Memberi diri Anda ruang dan menikmati saat ini penting untuk melanjutkan dari masa lalu. Jarak adalah teman baik Anda saat Anda mencoba untuk melanjutkan. Menahan diri dari melakukan apapun yang akan menyalahkan kembali perasaan salah satu perjuangan. Berada di masa sekarang sebanyak yang Anda bisa, dan tidak tinggal di masa lalu. Seiring waktu, ini akan membantu Anda meninggalkan perasaan cinta yang sudah berakhir. Kita kupas yang ke-9 ya, nikmati momen saat ini ya. Jadi memberikan kesempatan atau sebuah ruang untuk menikmati saat ini yang penting untuk melanjutkan dari masa lalu ya. Jadi menahan diri melakukan apapun yang akan menyalahkan kembali perasaan salah satu perjuangan ya. Jadi maksudnya gimana sih? Berada di masa sekarang sebanyak yang kamu bisa dan tidak tinggal di masa lalu. Jadi kamu harus mencoba untuk melupakan masa lalu dan nikmati masa sekarang. Tinggallah di masa sekarang ya, sekarang, yang lalu udah nggak usah diingat-ingat lagi, dalam arti seperti itu ya. Jadi lakukan apapun yang di masa sekarang ini aja gitu ya. Dan nanti seiring berjalan waktu ini akan membantu kamu meninggalkan perasaan cinta yang sudah berakhir. Lama-kelamaan akan luntur itu gitu loh ya. Sekarang yang ke-10 yang terakhir ya, menatap masa depan. Waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Jika Anda tetap terjebak di masa lalu terlalu lama, Anda akan kehilangan peluang yang bisa membuat Anda bahagia di masa sekarang dan masa depan. Ya, jika Anda terus membandingkan semua orang yang Anda temui dengan mantan Anda, atau terus membaca kembali teks lama dari mantan Anda mungkin akan kesulitan menemukan kebahagiaan. Ingat, ada cinta yang menanti di mana-mana, dan begitu Anda tahu apa yang Anda inginkan dalam suatu hubungan, Anda akan dapat menemukan cinta sejati dengan mudah. Kita kupas yang ke-10 yang terakhir ya, menatap masa depan. Menatap masa depan ini penting ya, harus dilakukan ya. Jadi waktu itu tidak pernah berhenti untuk siapapun, waktu akan terus berjalan ya. Jika kamu tetap terjebak di masa lalu terlalu lama, maka kamu akan kehilangan peluang atau kesempatan ya. Jika kamu terus membandingkan semua orang yang kamu temui dengan mantan kamu atau orang yang tidak baik ya, ini seperti itu ya, maka kamu akan membaca teks lama kembali ke masa lalu lagi ya. Dan itu akan mungkin akan kamu sulit untuk menemukan kebahagiaan. Sama aja kamu membatasi kebahagiaan kamu atau menutup kebahagiaan kamu sendiri ya. Ingat satu hal ya, ada cinta yang menanti di mana-mana ya. Jadi jangan buang waktumu hanya untuk orang yang tidak penting ya, seperti itu ya. Dan begitu kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan dalam sebuah hubungan, kamu akan dapat menemukan cinta sejati dengan mudah. Cobalah untuk melupakan yang lalu sudah ya. Berikan kesempatan masa sekarang ini, bukalah peluang, bukalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan orang-orang yang sekiranya lebih baik lagi ya, seperti itu. Itulah beberapa cara berhenti mencintai suami orang. Bersabarlah untuk mengatasi keterikatan yang melekat dan menemukan kebahagiaan. Ingat, cinta selalu ada di sekitar Anda. Dan meskipun mungkin tampak sedikit suram saat ini, namun begitu Anda menetapkan ekspektasi hubungan yang tepat, Anda selalu dapat menemukan kebahagiaan. Cinta sejati adalah kebahagiaan dan permata yang berharga. Jadi berkesabaranlah dan biarkan agar cinta yang menyentuh hatimu pada waktu yang tepat. Oke, itu tadi guys ya,
10 strategi untuk mencintai suami orang atau melupakan suami orang lainnya. Ini bisa dicoba ya buat kalian yang mungkin ingin sekali melupakan atau move on dari suami orang ya. Mungkin buat yang nonton video aku hari ini ada juga yang ingin menambahkan, semoga video ini bisa lebih sempurna lagi. Silakan nanti tulis di kolom komentar aja ya, seperti itu. Dan bisa dicoba juga cara yang saya sebutkan tadi ya, satu persatu mungkin bisa membantu kalian untuk melupakan itu ya. Dan oke, itu aja aku akhiri untuk inspirasi cinta hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, mau dimaafkan. Tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian tetap berkenan kesehatan, umur panjang, jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagiin cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan inspirasi cinta terbaru lainnya, tentunya bersama Novi Mardiana di Garuda Channel. Sampai jumpa lagi kesempatan dan salam inspirasi. See you next time. Bye bye.